Usai ditetapkan sebagai tersangka, tim kuasa hukum Roy Suryo dan Tifa menolak polisi melakukan pemeriksaan kesehatan kepada keduanya. Kuasa hukum Roy Tifa bilang bahwa kondisi kesehatan keduanya dalam keadaan baik sehingga tidak perlu dicek kesehatannya lagi. Refli Harun menuding pemeriksaan kesehatan hanya cara untuk memamerkan Roy Suryo dan Tifa ke publik dengan menggunakan rompi tersangka. Iya, tidak mau sampaikan ini. Tolong dikasih ruang dan waktu dulu. Roy dan Dr. Tifa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kami tim hukum memprotes agar mereka tidak dibawa ke rumah sakit karena tidak ada pentingnya, tidak ada indikasi mereka sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Kami protes menengarai ini adalah cara-cara untuk memamerkan beliau berdua dengan rompi orange-nya. Saudara, usai penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi mengaku akan mengikuti seluruh proses hukum hingga ke persidangan. Lalu apa perkembangan terbaru dari Solo? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Selamat petang, Widi. Ya, selamat Widi, petang, kalau kita lihat ini sebenarnya apa respons Jokowi yang disebut-sebut pihak Roy ini sebagai pihak yang mendesak Polda Metro Jaya untuk menahan Roy dan juga Dr. Tifa? Ya, Sir dan saudara, memang tadi kami sempat mewawancarai Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pasca penangkapan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi sendiri memang tidak mengatakan bahwa atau tidak menanggapi terkait dengan adanya tekanan dari Solo yang seperti yang disebutkan oleh kuasa hukum dari Roy Suryo. Namun Jokowi memastikan akan mengikuti proses-proses yang ada selanjutnya dan meminta semua pihak untuk menghormati. Artinya memang seperti ini proses yang dilakukan dalam penegakan hukum terkait dengan kasus yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya. Setelah ada pemberkasan lengkap, disusul kemudian tahap kedua yang dimana harus disertakan tersangkanya, dan Jokowi sendiri juga mengatakan akan mengikuti proses yang ada hingga nantinya ke persidangan karena sesuai dengan apa yang dikatakan beberapa kali olehnya pada beberapa kesempatan wawancara, selalu menekankan bahwa kasus ini akan sampai ke persidangan karena Jokowi ingin menggunakan momen atau persidangan ini sebagai sebuah momentum untuk membawa ijazahnya ke pengadilan. Artinya nanti dirinya akan datang ke pengadilan sesuai dengan yang ditentukan oleh majelis hakim dan juga akan menunjukkan ijazahnya dalam persidangan ini, bukan di persidangan perdata sebelum-sebelumnya yang ada di Solo maupun di Yogyakarta. Dan Jokowi sendiri juga memastikan saat ini ijazahnya masih ditahan di Polda Metro Jaya sebagai salah satu alat bukti yang digunakan oleh para penyidik untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ini. Namun terkait dengan apakah ada tekanan dari Jokowi atau pihak-pihak tertentu yang membuat akhirnya polisi menahan dua orang tersangka tersebut, memang tidak ada konfirmasi resmi daripada Jokowi karena sesuai apa yang dikatakannya tadi, dirinya menghormati proses hukum yang ada dan menganggap ini adalah satu proses yang memang harus dijalani dalam kasusnya ini sehingga nanti bisa sampai ke pengadilan di mana nantinya akan ditunjukkan seterang-terangnya seperti apa ijazah dari seorang Joko Widodo ini. Bahkan Jokowi juga menyebutkan bahwa dia siap untuk menunjukkan ijazah dari mulai SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi di dalam persidangan untuk memperkuat argumennya ataupun memperkuat bukti-bukti yang sudah ada sebelumnya. Ya, Sir. Baik, kita nantikan seperti apa ya konfirmasi ataupun keterangan lengkap dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Terima kasih Widi Nugroho atas informasinya dari Solo, Jawa Tengah. Dan